Halo guys, selamat datang di channel ini bersama gua Ori. Dan makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Yang baru mampir jangan lupa wajib banget di subscribe dulu. Yang udah subscribe makasih banget ya, kalian udah selalu mensupport channel ini makin berkembang lagi. Tapi di video kali ini gua gak bakal bacain dulu chat history guys, karena ya biar gak bosen aja gitu. Terus kalau kalian bosen lihat chat history, bisa lihat yang ini gitu. Dan coba kalian kalau ada ide atau apa gitu ditulis kolom komentar ya, buat nama segmen ini bagusnya apa. Jadi segmen itu adalah segmen yang bakal nyeritain pengalaman-pengalaman horor dari kalian. Dan kalau kalian punya cerita horor juga, nanti bisa dikirim ya ke email yang ada di bawah. Dan yang ceritanya paling menarik bakal gue bawain nanti di video selanjutnya. Dan kali ini gue bakal nyeritain pengalaman horor yang dialami oleh driver online. Dan buat nama orang dan nama tempat di cerita ini semuanya udah disamarkan ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, kita masuk ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita ini diceritain oleh Mas Tony, panggil aja Mas Tony ya. Jadi waktu itu sekitar sorean lah, Tony mau pulang, dia mesen driver online. Nah, untungnya dia dapat driver yang ramah gitu, asik juga diajak ngobrol. Panggil aja drivernya ini Pak Wawan ya. Pak Wawan ini umurnya sekitar 40 tahunan. Di sana Tony langsung masuk ke mobil dan langsung meluncur. Nah, di awal perjalanan sampai tengah-tengah sebenarnya Tony masih ngobrol nih sama si bapaknya, tapi masih belum terlalu dalam gitu, kayak basa-basi biasa aja. Nah, pas udah agak gelapan, Tony sama Pak Wawan ini kejebak macet yang lumayan parah lah waktu itu. Nah, dan dari sana Tony ini ngebuka obrolan ke hal-hal yang mistis gitu. Karena Tony ini tipikal orang-orang yang suka banget denger kisah-kisah orang, apalagi yang horor-horor gitu, kayak kita-kita ini. Singkat cerita, Pak Wawan pun bercerita waktu dia mengalami pengalaman horor ya. Waktu itu dia itu lagi nongkrong sama teman-teman drivernya sekitar jam 9-an. Dan pas Pak Wawan lihat jam, dia sadar ternyata ini udah terlalu malam gitu. Jadi dia mau pulang. Jadi dia pamit lah ke teman-temannya mau pulang. Tapi pas dia mau pamit, tiba-tiba ada orderan yang masuk ke aplikasinya. Dan karena sekalian pulang, jadi ambil tuh orderan. Soalnya kan emang agak sejalur juga gitu. Nah, Pak Wawan bilang nih ke teman-temannya, guys, aku pulang dulu ya, tapi mau ambil orderan dulu. Dan teman-teman Pak Wawan yang denger Pak Wawan ngomong gitu langsung, ini udah malam loh, mending pulang aja. Kayak khawatir gitu teman-temannya, takutnya kan kenapa-napa juga. Tapi di sana Pak Wawan tetap kekeh buat ambil orderan itu. Jadi teman-temannya cuma bisa ngingetin aja buat hati-hati. Terus kalau ada apa-apa jangan lupa kabarin mereka, katanya gitu. Dan habis itu Pak Wawan langsung meluncur ke titik penjemputan. Nah, pas Pak Wawan udah hampir nyampe ke titik penjemputan, Pak Wawan langsung nelpon ke customernya. Selamat malam mbak, ini tempatnya bener di jembatan kan? Kata ceweknya iya. Terus kata Pak Wawan, kalau boleh tahu mbaknya pakai baju apa ya, biar saya gampang carinya. Terus kata cewek itu dia pakai baju warna merah gelap. Nah, pas udah di titik penjemputan, otomatis Pak Wawan nyariin cewek itu kan, sambil nyetir gitu, lihat kiri kanan sampai udah ngelewatin titik penjemputan. Ternyata cewek itu gak ada. Nah, Pak Wawan langsung telepon lagi kan ke cewek itu, halo mbak, saya udah di jembatan, mbak di mana ya, saya cari-cari kok gak ada. Terus kata si ceweknya, terlewat pak, di belakang. Pak Wawan langsung kaget kan, soalnya Pak Wawan ini benar-benar udah yakin gitu, dia udah ngelihat ke semua sisi gitu, emang gak ada cewek itu. Tapi Pak Wawan masih berpikir positif, oh mungkin kelewatan pas Pak Wawan lagi lihat ke arah lain. Jadi Pak Wawan itu mundur lagi tuh ngedeketin si ceweknya. Nah, di sana Pak Wawan mastiin lagi, mbak Melati ya, kata ceweknya. Iya pak. Nah, di sini Pak Wawan udah mulai curiga nih sama cewek itu. Soalnya dari gestur tubuhnya tuh kayak tegak, terus kaku gitu guys. Terus dia pakai baju merah gelap sampai paha dan gak bawa tas sama sekali. Pokoknya gestur tubuhnya itu bener-bener gak normal gitu. Dan meskipun udah banyak yang mencurigakan, tapi mau gimana lagi kan, udah tanggung, gak mungkin juga dibatalin. Dan dari situ Pak Wawan ngepersilahin cewek itu buat masuk. Nah, pas cewek ini masuk langsung samar-samar ada bau melati guys. Nah, di sini Pak Wawan berusaha berpikir positif. Ya mungkin emang parfumnya wanginya kayak gitu mungkin ya. Nah terus Pak Wawan langsung nanya ke cewek itu, ini lokasinya udah bener mbak?
Terus kata cewek itu iya katanya. Dan habis itu Pak Wawan langsung ngejalanin mobilnya ya. Pokoknya 10 menit pertama perjalanan itu bener-bener gak ada perbincangan sama sekali, gak ada obrolan sama sekali. Nah biar gak terlalu hening, Pak Wawan ini setel lagu. Dan Pak Wawan juga ngebuka obrolan ya. Kata Pak Wawan, habis main mbak? Kata cewek itu, iya. Terus Pak Wawan tanya lagi, kok sendirian mbak? Tapi dari sana ceweknya itu udah enggak ngomong apa-apa lagi, bener-bener gak ada jawaban sama sekali. Pokoknya Pak Wawan udah bingung tuh nyari topik kan sambil nyetir. Dan di sini Pak Wawan tanya lagi, kuliah apa kerja mbak? Terus kata ceweknya, iya. Iya apa mbak? Kuliah? Iya. Dan lagi-lagi jawabannya cuma iya doang. Dan di sini Pak Wawan udah nyerah tuh buat ngajak ngobrol si ceweknya ini. Dan pokoknya dari sini itu mereka pokoknya diem-dieman lah kayak orang yang lagi marahan gitu. Dan Pak Wawan itu sering juga di jalan kayak curi-curi pandang gitu, lihat spion belakang. Cuma buat mastiin si cewek itu masih ada atau enggak. Kan kalau tahu-tahu hilang kaget juga kan. Nah tapi setiap Pak Wawan lihat ke spion belakang, si ceweknya ini kayak gitu, Pak Wawan ini ngeliatin dia. Jadi dia langsung ngeliat balik lah ke spionnya. Jadi setiap Pak Wawan curi-curi pandang langsung tatap-tatapan di spion belakang guys. Dan dari sana Pak Wawan bener-bener udah nggak ngeliat spion belakang lagi, udah gak berani lah. Tapi maksud Pak Wawan ini bukan genit atau apalah gitu, dia tuh cuma mau mastiin aja gitu cewek itu masih ada atau enggak. Singkat cerita, mereka ketemu tuh sama jalan yang bener-bener rusak, sama pinggirannya tuh kayak pohon-pohon gitu, kayak masuk ke hutan lah guys. Jalan yang masuk ke hutan, kalian tahu kan? Nah di sini Pak Wawan makin takut lagi guys. Kalau dia masuk takutnya kenapa-napa gitu, ditambah ceweknya juga mencurigakan ya. Dan karena udah tanggung dan gak mungkin juga buat dibatalin, Pak Wawan langsung beraniin diri tuh buat masuk ke jalan itu. Pokoknya sepanjang jalan itu tuh benar-benar sepi guys, gak ada orang sama sekali di sana. Dan Pak Wawan beraniin lagi tuh buat ngelirik cewek itu, buat mastiin cewek itu masih ada atau enggak. Habis gitu Pak Wawan ngelirik lagi tuh ke spion belakang, oh ternyata orangnya masih ada. Pokoknya saat itu Pak Wawan benar-benar gelisah guys, benar-benar takut dia, takut tapi gak bisa apa-apa gitu. Nah dan gak jauh dari sana, Pak Wawan ngelihat ada cahaya di depan. Pas Pak Wawan udah semakin dekat sama cahaya itu, Pak Wawan makin dibikin heran lagi guys, karena ternyata itu pasar malam. Pak Wawan langsung bingung kan, kok ada gitu, ada pasar malam di tengah-tengah hutan. Ditambah orang-orang di sana aneh juga guys, kayak si cewek itu kayak gestur tubuhnya tuh kayak tegak, kaku gitu, bener-bener aneh pokoknya. Pokoknya posisi pasar malamnya itu di kanan sama di kiri, bener-bener Pak Wawan di tengah-tengah nih. Dan di sini banyak orang. Dan lebih anehnya lagi, setiap kali Pak Wawan ngelewatin orang-orang itu, saat itu juga mereka langsung ngebalikin badan ngelihat ke arah Pak Wawan guys. Pokoknya kayak orang yang baru pertama kali ngeliat mobil gitu guys. Dan sepanjang Pak Wawan ngelewatin pasar malam itu, Pak Wawan benar-benar gak ngelihat ada kendaraan sama sekali di sana guys. Nah dan di sini Pak Wawan mulai tuh baca doa. Soalnya ini udah aneh banget kan. Dari ada pasar malam di tengah hutan aja itu udah aneh banget, ditambah orang-orangnya kayak gitu semua, nggak ada kendaraan sama sekali. Terus gestur tubuhnya juga sama kayak cewek yang ada di belakangnya. Dan beberapa menit kemudian akhirnya Pak Wawan udah ngelewatin tuh si pasar malam itu. Pak Wawan kayak tenang. Tapi dia balik lagi tuh ke jalan yang gelap dan pohonan gitu. Dan dari sini Pak Wawan mulai melanin tuh mobilnya, soalnya lubang-lubang di jalan tuh bener-bener dalam banget. Jadi dia pelan-pelan ngehindarin lubang itu. Set. Nah dan gak jauh dari sini Pak Wawan lihat sekelompok orang yang bawa keranda guys. Wah pokoknya di situ Pak Wawan bener-bener lemes banget guys. Dia berhenti gitu sambil nunggu orang-orang itu lewat. Nah dia sambil merhatiin tuh orang-orang itu ngelewat. Set. Ini orang-orang bawa keranda kok cuma berempat. Terus pakaiannya itu atasan warna putih, bawahannya warna hitam. Dan jarak mobil sama orang-orang itu nyebrang itu kan nggak terlalu jauh ya. Jadi Pak Wawan harusnya masih bisa lihat. Tapi anehnya Pak Wawan bener-bener gak bisa ngelihat mukanya kayak gimana. Bener-bener kayak gak bisa dilihat gitu guys. Nah pas orang-orang itu udah lewat masuk ke hutan gitu nyebrang, Pak Wawan ini langsung jalan lagi guys, lanjut. Dan di sini Pak Wawan bercerita ya, rasanya Pak Wawan pengen puter balik mobilnya terus ngebut sengebut-ngebutnya gitu,
bodoh amat sama lubang-lubang di jalan yang dalam gitu. Pokoknya dia mau kabur aja gitu. Tapi itu cuma ngelintas di pikiran Pak Wawan aja ya. Nah, Pak Wawan nanya lagi ke si cewek itu, kok daerahnya bener-bener sepi mbak? Terus kata ceweknya, iya. Yang tadi lewat itu orang-orang di sini mbak. Iya, bener-bener cuma iya jawabannya. Nah, pas Pak Wawan lagi bercerita, dipotong sama si Tony. Pak, itu jalannya bener-bener ada. Nah, si Pak Wawan ini langsung nyuruh Tony buat nyari jalan itu. Di lokasi pas Pak Wawan ngalamin kejadian itu, jalannya itu kan cuma kayak lurus doang gitu, panjang banget lurusnya di daerah itulah ya. Tapi di Google Maps nggak pernah ada jalan kayak gitu guys, bener-bener ya. Terus Pak Wawan di mana saat itu? Oke, masuk lagi ke cerita. Akhirnya Pak Wawan udah nyampe tuh di tujuan, di rumah si cewek itu. Dan di sana Pak Wawan lagi-lagi dibikin heran lagi, kok bisa ada perumahan megah di tengah-tengah hutan. Dan karena udah nyampe, si cewek itu langsung turun tuh dari mobil tuh dan minta Pak Wawan buat nunggu. Katanya, tunggu ya Pak, saya cuma mau ngambil baju doang kok. Terus si Pak Wawan ini langsung ngeiyain kan. Si cewek itu keluar, Pak Wawan juga keluar guys, buat jalan-jalan dikit lah biar gak ngantuk gitu. Nah, pokoknya di perumahan itu benar-benar sepi sampai pos satpamnya aja kosong, gak ada orang. Untungnya di depan perumahan itu ada warkop yang masih buka guys. Karena si cewek itu belum balik dan Pak Wawan juga pengen ngopi dulu biar gak ngantuk. Jadi Pak Wawan langsung ke warkop itu. Pas Pak Wawan udah nyampe di warkop itu, lagi-lagi Pak Wawan dibikin heran. Ini kok pedagangnya pucet banget. Sambil duduk badannya tuh tegak dan kaku. Dan sebenarnya di sini Pak Wawan udah nggak peduli sih, karena udah terlalu banyak keanehan mungkin ya. Jadi kayak oke, gue nemuin orang aneh lagi nih. Oke lah, gak apa-apa, gue cuma mau ngopi. Kan Pak Wawan ini perjalanannya masih jauh kan pulang ke rumahnya. Dan pas kopinya udah datang, Pak Wawan langsung nanya ke pedagangnya, ini emang biasanya sepi ya? Iya, lagi-lagi cuma iya. Ini sekomplek ngomongnya iya doang atau gimana ya? Dan habis nanya gitu, Pak Wawan langsung nyeruput tuh kopinya. Tapi kata Pak Wawan, ini rasa kopinya itu aneh. Bener-bener aneh, gak kayak kopi-kopi biasanya. Terus kopinya juga ada bau-bau amisnya gitu guys. Nah, dan di sini Pak Wawan ngerasa asem. Jadi dia nyalain rokok lah sambil nunggu cewek itu. Karena udah lama gitu ceweknya masuk ke rumah dan gak balik lagi. Dan Pak Wawan juga gak bisa kemana-mana soalnya cewek itu belum bayar kan. Jadi terpaksa Pak Wawan terus nunggu di sana. Dan gak lama dari situ, tiba-tiba ada bola yang ngedatengin dia. Dan tiba-tiba lagi, ada 2 orang anak yang mau ngambil bola itu ke Pak Wawan. Jadi 2 orang anak itu dateng ngampirin Pak Wawan. Dan Pak Wawan langsung otomatis ngambilin bolanya lah. Langsung ngasih ke anak kecil itu. Nah, tapi Pak Wawan ini gak sengaja nyentuh tangannya. Dan tangannya bener-bener dingin banget guys. Dan gara-gara ada anak kecil itu, Pak Wawan ini makin gak sabar tuh guys buat pulang. Jadi dia mau inisiatif mau ngedatengin rumah si cewek itu dan langsung minta uang ongkosnya dan langsung pulang ke rumah. Dan pas Pak Wawan mau ngebayar kopinya, tiba-tiba pedagangnya ini berubah jadi pocong. Dan ini jaraknya kan deket antara Pak Wawan sama pedagang itu. Otomatis kena jumpscare lah, langsung kena mental lah Pak Wawan, langsung pingsan guys. Emang udah batasnya gitu, dari awal kan sampai akhir dibikin takut mulu kan. Dan ini batasnya. Dan pas sadar, Pak Wawan ini udah dikelilingi warga-warga di sana guys yang ngeliatin dia. Ternyata Pak Wawan ini pingsan di atas kuburan dan ditemui oleh penjaga makam yang lagi bersih-bersih. Dan habis gitu Pak Wawan nanyain mobilnya kan, dan ternyata mobilnya itu berjarak 3 km dari posisi Pak Wawan sekarang. Padahal pas malam kan Pak Wawan cuma keluar dari mobil terus nyebrang doang gitu ke warkop itu. Kok tiba-tiba jadi 3 km? Dan pas Pak Wawan udah ngedatengin mobilnya, Pak Wawan kaget ngelihat mobilnya udah bener-bener parah guys. Jadi di kirinya baret, kanan baret, di depannya juga baret. Dan di bannya juga udah banyak lumpurnya, kayak semalam dia ngapain gitu. Dan usut punya usut, ternyata Pak Wawan adalah driver online ke-6 yang ngalamin itu dan berakhir pingsan di kuburan yang sama.
Oke, jadi itu guys pengalaman horor yang dialami oleh driver online. Dan semoga Pak Wawan ini gak kenapa-kenapa ya. Pokoknya sehat-sehat lah. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor juga yang mau di-share di sini, boleh banget ya. Dikirim ke email yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga buat kalian yang punya ide buat nama segmen ini apa, langsung ditulis di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, jadi segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, di komen juga. Dan sampai jumpa di next video.